Kita lanjut ya teman-teman, yaitu ada kendala dan solusi promosi perpustakaan. Satu, tadi lokasi yang kurang strategis dan gedung yang kurang representatif ya, seperti kita persoalan kita sendiri, yaitu lokasi kurang strategis ya. Contoh pada mahasiswa yang seperti Mas Azam kurang membaca itu sangat sulit ya. Apalagi ya itu ruangan perpustakaan itu yang kurang ya gimana ya maksudnya ya kurang memadai gitu ya. Yang kedua ada perpustakaan tidak mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan ya, nah tau lah sendiri ya, kualitas dan juga kuantitas yang nggak bisa meningkatkan ya, orang buku-bukunya aja itu aja ya, nanti layanan itu ya. Yang ketiga ada masyarakat masih belum dapat memandang secara benar tugas dan peranan perpustakaan. Jadi seperti Mas Anwar itu ya, itu belum memahami betul ya makna membaca gitu, jadinya tuh belum mau ke perpustakaan gitu. Yang ada solusi, yaitu menempatkan promosi koleksi sebagai prioritas program ya, prioritas bukan solusi. Menempatkan promosi koleksi sebagai prioritas program mengembangkan koleksi, terus meningkatkan citra positif, memperbaiki gedung kinerja pustakawan dan teknologi informasi. Ketiga, meyakinkan pimpinan atau dukungan moral dan pendanaan dan masyarakat akan pentingnya perpustakaan sebagai pusat informasi. Terus tadi solusi tadi menempatkan promosi koleksi sebagai prioritas program. Jadi itu harus ada program-program koleksi itu jangan dikurung aja di perpustakaan, mungkin dibagi-bagi biar siswa baca nanti jadi membacanya nikmatnya kayak gini. Terus yang kedua meningkatkan citra positif ya, mungkin pustakawan itu keliling per kelas itu enaknya baca bagaimana gitu ya, kan di sini nggak ada. Terus yang ketiga meyakinkan pimpinan bahwa dukungan pendanaan itu harus ada ya, jangan cuma dianggurkan itu ya seperti itu ya Bapak ya. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih teman-teman tentang promosi perpustakaan ya. Jika ada yang mau ditanyakan ya segera ditanyakan ya teman-teman, karena itu penting banget ya tentang perpustakaan, tentang baca gitu, karena membaca adalah pintu masuk surga. Amin. Baca kan seperti zikir, sholat, baca itu, baca Al-Quran itu masuk surga itu kan ya. Dari saya terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, Bapak harus dicoba di scroll ke atas lagi tentang fungsi perpustakaan, promosi perpustakaan ya. Nah, bawahnya lagi. Nah, jadi menjelaskan sedikit ya tentang fungsi promosi perpustakaan. Yang pertama itu adalah ada informing itu informasi, sifatnya itu informasi. Jadi segala promosi itu menginfokan sesuatu ke orang lain agar orang lain itu bisa tertarik kepada yang kita tawarkan, kayak gitu ya. Jadi kalau di dalam sebuah perpustakaan di makalahnya Agus itu menginformasikan tentang buku apa baik sih tentang perpustakaan seperti itu kan. Kalau misalnya kita perpustakaannya di desa misalnya ya, kayak perpustakaan desa itu misalnya di situ ada buku apa saja kita promosikan. Misalnya anak buku tata cara memasak kayak gitu, ada buku tentang gambar-gambar hewan-hewan. Nah itu biasanya yang ramai untuk anak-anak itu bisa banyak ke perpustakaan. Nah, jadi di perpustakaan itu fungsi dari promosi itu kita menjelaskan di perpustakaan itu ada apa saja sih, seperti itu. Ya itu informasinya yang pertama, memberikan informasi. Nah yang kedua adalah persuading. Persuading ini adalah dari kata persuasif kayak gitu ya. Jadi membujuk para calon pemustaka jadi pemustaka kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mempromosikan, kalau misalnya kita di perpustakaan ini loh, di sini itu bisa taruh adem, bisa median, bisa taruh kopi. Nah, jadi membujuknya dengan kata-kata yang emang itu beneran apa? Kayak gitu kan. Jadi pada perpustakaan. Nah, itu akan menjadi satu daya tarik kalau kita
apa namanya mempromosikan sebuah perpustakaan. Bukan cuma perpustakaan Mas sebenarnya, apa saja gitu kan. Jadi ada hal-hal yang bersifat persuasif atau membujuk. Nah, berikutnya adalah reminding ya. Reminding itu berasal dari kata remind. Jadi apa namanya mengingatkan. Melalui promosi perpustakaan diharapkan perpustakaan selalu ingat dengan produk yang kita tawarkan. Nah, misalnya, oh kamu apa namanya pernah dijelaskan kalau naik nang perpustakaan itu anak buku tentang dia, oh gimana lah ya, kayak gitu. Dari kemutan karena kita udah mempromosikan apa yang ada di perpustakaan. Pemustaka mungkin hari ini belum butuh, tapi suatu saat pasti butuh kayak gitu kan. Jadi diinget-inget, akhirnya kita kalau di perpustakaan baik kayak gitu kan. Nah itu tentang reminding. Nah selanjutnya adalah adding value, yaitu menambah nilai ya. Nah perpustakaan harus dapat memberikan nilai tambah pada produk yang atau jasa atau layanan yang ditawarkan. Jadi ya, misalnya kita menawarkan sesuatu, ya bagaimana harusnya sesuatu itu bisa ditawarkan oleh apa namanya kepada pemustaka. Jadi mereka harap itu bisa fasilitas apa saja yang didapatkan, terusan pelayanan kita seperti apa. Nah itu yang harus kita tingkatkan agar nilai dari apa yang kita promosikan itu bisa diterima oleh banyak calon pemustaka seperti itu ya. Nah terus selanjutnya adalah asisten kayak gitu ya, pembantu. Jadi yang seperti dijelaskan sama Bapak Agus tadi, asisten itu fungsinya adalah kita membantu kesulitan-kesulitan apa yang dialami oleh para pemustaka. Jadi mereka ke perpustakaan itu mencari apa sih? Apakah garap skripsi, apakah butuh bantuan untuk mencari buku A atau buku B atau buku C. Misalnya Pak Anwar kan paling mencari buku percintaan, 1000 jurus menaklukkan wanita, kayak gitu. Oh, Anwar tenang baik, nah itu tadi diambilkan, iya betul, oh iya, seperti itu. Jadi sifatnya adalah membantu bagi pengguna agar dia bisa lebih apa namanya ya, mengurangi kesulitannya kayak gitu lah. Nah misalnya butuh buku tentang manajemen pendidikan misalnya, anak ini kan seneng dari ini, membantu. Nah sekarang silakan kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditanyakan, nanti dijawab sama Bapak Agus dan tambahkan sama kita semuanya. Monggo dipersiapkan pertanyaannya, langsung tanya ke Pak Agus, namanya siapa kayak gitu ya. Oke, silakan. Biasanya di masalah beberapa Mas Wahid ya Mas Wahid. Ya, saya menginformasi bertanya kepada Mas Agus Nurhidayat. Pertanyaannya adalah sesuai tema ya Mas, jadi kan ada fungsi promosi perpustakaan. Jadi dalam rangka promosi itu tadi kan itu banyak banget itu yang disebutkan. Ya. Ada informing, ada persuading, ada reminding, ada adding apa itu. Nah, pertanyaan saya, jika kita ingin menjadi seorang pustakawan yang profesional, langkah yang paling penting kita ambil atau tahapan awal itu apa, Mas? Tahapan awal kita kalau awal-awal baru menjadi pustakawan. Iya. Ya. Yuk langsung. Dulu menjadi pustakawan. Ayo, siapa nih? Ini ya Hani. Good boy. Ya Pak Hani. Kalau dulu. Ya, perkenalkan nama saya Mita Tenani. Kok judulnya di slide yang pertama Ya. itu kan menjelaskan bahwasanya promosi
perpustakaan bertujuan meningkatkan minat baca dan pemanfaatan layanan, bukan mencari keuntungan. Oh iya. Ya kan? Nah, pertanyaannya, jika promosi perpustakaan tersebut berhasil hingga jumlah pengunjungnya itu meningkat, tetapi sumber daya pustakawan dan fasilitasnya itu tidak mampu melayani kebutuhan Nah, ulangi. Jika udah meningkat, apa? tapi sumber daya pustakawannya, Contohnya sumber daya pustakawan itu apa aja? petugasnya, Iya, biasanya itu terus contoh fasilitas itu atau produk saja SDM gitu kan, nggak memenuhi. ya. Ya, Nah, apakah promosi tersebut dikatakan berhasil atau gagal? oke siap. Terima kasih. Oh, ada lagi? Atau mau dijawab dulu, nggak apa-apa. Ya, Kalau udah siap sih. Nah, kemana coba ini pakainya awal-awal. Wow. Oke, kita kan dibantu sama Bapak Pak. Oh iya. Oke, kita mau menjawab dulu dari pertanyaan Mas Wahid ya, yang pertama. Apa yang harus kita lakukan sebagai awal ya? Awal kita sebagai pemustaka. Ya mungkin kita sebagai pemustaka kan nggak mungkin awal-awal tuh kita langsung promosi ya. Kita awal sebagai pustakawan itu pasti belajar dulu tuh bagaimana cara melayani seseorang. Maksudnya melayani itu dari segi apa namanya, dari segi kesopanan, tata krama itu bagaimana. Kan kayak kita seperti mau kayak daftar kerja gitu kan, kayak harus tahu itu kayak maksudnya gimana gitu kan, harus tahu. Kita sebagai pustakawan tuh belajar dulu awal-awal kita caranya tata cara ya, tata cara sopan dan juga tata cara kebenaran pustaka. Mungkin contoh contoh kayak mengucapkan selamat pagi, selamat siang gitu kan, terus kata-katanya gitu apa namanya kayak yang lembut gitu ya, enggak selamat pagi ya, enggak judes gitu, harus selamat pagi ya gitu ya, selamat pagi ya. Awalnya harus belajar seperti itu ya. Kita nggak mungkin ya setelah menjadi pustakawan itu langsung dilepaskan untuk melayani, pasti dibelajar dulu di apa namanya ya, kayak di apa namanya yang kalau orang mau film sih apa namanya ya, Casting. ya di casting, dicoba-coba gitu lah ya, di casting gitu. Terus bagus terus kami ngomong ya, kalau udah bagus mungkin dicoba gitu sambil diobservasi, sambil dilihatin sama apa namanya ya, mungkin manajer yang ada di perusahaan gitu. Tapi kalau kalau belum bisa pas dikasih informasi tepat-tepat, mungkin pembelajaran lebih dahulu masukin, mungkin kayak ikut seminar atau workshop gitu, atau di belajar khusus gitu kayak satu-satu gitu, privat ya privat sama pustakawan yang udah senior gitu. Jadi saya kasih kayak gini lah. Setelah udah kayak gini, baru suruh melayani di perpustakaan gitu, udah bener belum lah. Baru kalau kita promosi itu nanti masukin. Kalau kita sebagai perpustakaan awal-awal mungkin kita suruh melayani dulu di perpustakaannya, baru kalau udah bagus baru disuruh keluar agar menarik para calon pemustaka agar minat baca itu bertambah. Itu Mas Wahid. Gimana Mas Wahid? Ada yang mau ditambahin? Oke, berarti kalau untuk tahapan awal itu berarti sudah masuk semuanya. Ya. Ya, berarti kalau memang dari awal kita memulai, berarti kita harus dari tahapan paling bawah. Iya, Pak. Terima kasih. Itu berguna untuk semua ya Mas, berarti itu perpustakaan di lembaga maupun di desa ataupun daerah. Ya, semuanya. Terima kasih. Oke. Lalu kita lanjut ya ke pertanyaan Barhani. Ada itu di sini, itu promosi perusahaan adalah kegiatan komunikatif untuk menawarkan layanan kapasitas dan dalam perusahaan kepada masyarakat. Tujuannya bukan mencari keuntungan, melainkan menentukan minat baca. Apakah setelah minat baca, setelah pemustaka itu banyak, ya perpustakaan itu banyak, tapi SDM kita masih kurang, apakah disebut promosi berhasil? Pemustaka banyak, orang-orang yang baca kan pustaka itu banyak, tapi pustakawan itu sedikit karena SDM itu belum memenuhi. Maksudnya kayak udah kayak promosi kita itu bagus ya, jadi pada datang, tapi setelah datang itu kita tuh di situ malah kita telanjang, malah bikin kecewa pemustaka. Itu apakah disebut berhasil?
dari segi promosi itu berhasil ya, karena tujuannya kan menaikkan atau meningkatkan minat baca, udah berdatang. Tapi kan dari segi pelayanan itu kurang berhasil, Mbak Hani. Jadi kan promosi, kan kita bahas ada promosi dan dari pertanyaan itu ada pelayanannya di SDM itu, kalau itu pelayanannya. Tapi itu ada tulisan pelayanannya loh, dan memberikan pelayanan informasi yang efektif. Berarti itu hanya pelayanan informasi saja, tidak Pelayanan dan memberikan untuk pelayanan memperkenalkan pelayanan informasi. tujuannya bukan Yang mencari keuntungan, efektif. itu meningkatkan minat baca, memperluas penggunaan koreksi dan memberikan pelayanan memberikan pelayanan informasi yang efektif. Berarti itu hanya informasi saja, atau berarti menurut Anda itu kayak fasilitas itu tidak penting? Yang penting pelan-pelan SDM. Pokoknya nggak penting sih, penting kan. Tadi kan tujuan dari promosi sendiri kan minat baca kan, minat baca ya nggak sih, yang menurunkan minat baca. Jadi orang-orang udah datang, habis itu ada apa namanya, minat baca, memperluas penggunaan koleksi. Jadi setelah mungkin bahannya baca ya novel tentang Terelie di kosan kami, nanti kan apa namanya, contoh nanti setelah keluar itu memperluas loh, Terelie apa itu kok masa latihan masa kayak lah, memperluas koleksi. Jadi luas dah. Terus yang ketiga ada memberikan pelayanan informasi yang efektif. Tujuannya bukan informasi yang efektif, informasi yang efektif yaitu pelayanan ya. Nah kan SDM kurang, apakah promosi itu berhasil? Kalau dari segi promosi sendiri udah berhasil karena udah meningkatkan minat baca, udah ada yang datang. Tapi dari segi pelayanan itu kurang berhasil di bahan. Jadi setelah datang itu apa namanya ya, kita seharusnya tuh apa namanya, kalau emang udah mempersiapkan ya, jadi kita tuh harus apa, jangan, kalau emang kita benar-benar mau promosi, mau maksimal tuh harus kita dari segi apa, pelayanan itu harus ditingkatkan terlebih dahulu. Berarti kan ada namanya itu internal sama eksternal. Kalau internal dari dalam dulu, dari dalam kita diperbaiki, baru kita promosi keluarnya atau itu bacanya baru diperbaiki gitu, Mbak Hani. Jadi promosinya berhasil, cuma pelayanan itu kurang. Jadi ya gimana ya, promosi berhasil sih itu kalau baca, cuma setelah di dalamnya itu kalau SDM kurang itu tuh apa ya, malah menjadikan tuh promosi itu sia-sia. Karena kan jadi promosi sekarang banyak yang kecewa kan karena nggak sesuai kan. Nah seperti itu, mungkin ya seperti kita tuh kuliah di sini bilangnya beasiswa tapi nggak ada gitu kan. Ya contoh ya kan contoh ya seperti itu. Mungkin ya seperti yang saya bisa. Mungkin ada teman-teman ada yang menambahkan. Ayo Mas Kasem nih mau menambahkan. Tadi berlaku beda. Gimana Mas Kasem, ada yang mau menambahkan? Ayo mau, atau ada yang mau bertanya lagi, mungkin ditambahkan dulu. Ada lagi? Apa ada lagi lebih dahulu mau tanya-tanya? Boleh banget nih teman-teman mau tanya apa? Oke, jadi menambahkan sedikit ya, satu mungkin di luar dari pertanyaan. Jadi ada beberapa cara untuk promosi perpustakaan, gitu ya. Jadi yang pertama itu bisa lewat media sosial, ya, baik berupa Instagram, TikTok, Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Kita bisa mempromosikan tanpa harus bertemu langsung dengan masyarakat. Jadi kita mungkin membuat sebuah kayak video pendek mungkin, atau membuat sebuah flyer, terusan kita upload atau kita pasarkan lewat Facebook, lewat Instagram, lewat TikTok, itu biar tersebar luas kepada masyarakat yang mungkin susah kita jangkau, kayak gitu kan. Tinggal di flyer itu atau di video itu berisi apa saja buku-buku koleksi yang ada di dalam perpustakaan yang kita miliki, baik itu perpustakaan daerah, perpustakaan desa, perpustakaan pribadi mungkin. Nah itu bisa juga lewat situ jika ingin menyebarkan atau promosi tentang perpustakaan. Yang kedua adalah melalui event, kayak gitu kan, event perusahaan program. Misalnya kita
bikin event atau numpang event juga nggak apa-apa sebenarnya. Misalnya memang Agustusan atau misalnya juga di anak event-event apa tentang literasi atau tentang apapun itu, kita bisa mempromosikan langsung di situ di depan banyak orang karena udah banyak yang nonton kayak gitu kan. Nah, kita promosi di situ kayak gitu. Jadi yang pertama itu lewat media, yang kedua lewat event atau program, mungkin juga kita bisa lewat apa namanya televisi ya. Televisi masih yang pertama sebenarnya. Tetapi itu juga bisa masuk ke event atau program kita apa namanya ke TV, siaran, terus tentang pemaparan tentang perpustakaan itu juga bisa teman-teman. Nah, terus selanjutnya adalah tentang lewat brosur atau banner kayak gitu. Biasanya kan banyak sekali event-event atau apa yang mempromosikan acaranya itu lewat brosur, lewat banner. Nah, kita juga bisa mempromosikan perpustakaan lewat brosur atau banner dan sebagainya. Seperti itu. Nah, pasti semuanya ada plus minusnya kayak gitu kan. Nah, itu yang harus kita hadapi semuanya. Pasti semua hal itu ada pro dan kontra, ada plus dan minus kayak gitu kan. Nah, itu yang harus kita sikapi, dievaluasi nantinya seperti itu. Yang penting acara kita atau perpustakaan kita bisa dikenal masyarakat, bisa apa namanya membantu mereka dalam mencari buku atau mencari referensi kayak gitu kan. Nah, kalau yang membedakan di apa namanya promosi perpustakaan dengan yang lainnya kan, kalau di perpustakaan itu tidak profit oriented ya. Jadi kita itu bukan mencari uang di perpustakaan, tetapi jasa kita itu untuk memudahkan mereka dalam mencari referensi, mencari buku agar mereka itu bisa gemar membaca sehingga menambah ilmu pengetahuan. Seperti itu. Kalau promo-promo yang lain kan mungkin profit oriented, kayak jualan apa biar laku, biar mendapatkan uang. Nah, kalau di perpustakaan itu tidak begitu. Sungguh mulia sekali jasanya ya. Oke, bukan ada yang lagi yang mau bertanya, silakan. Mumpung masih ada Pak Agus. Bapak aja, bapak aja. Yuk, mau ditanyakan lagi? Langsung aja ditanyakan bahwa tentang promosi perpustakaan. Oh, ini katanya bahannya mau tanya lagi. Ya boleh jawab, boleh banget. Tinggal ditanya-tanya aja. Tentang perpustakaan kita boleh banget. Kurang apa bisa langsung aja dibicarakan ya teman-teman. Nanti mumpung kita mau matkulnya beliau ya bisa dibicarakan. Iya. Jadi yang penting itu daya tarik dari perpustakaan kita itu sebenarnya apa sih gitu kan, untuk apa namanya membuat mereka itu bisa tertarik. Ya seperti apa ya, kalau promosi itu kan seperti misalnya kita merias diri kita biar kita menarik banyak orang kayak gitu kan. Jadi ya perpustakaan ini kudu dikawal lagi, apakah bukunya itu harus dibanyakin, ataukah ruangannya itu dibuat agar nyaman, misalnya ber-AC, ada karpet yang enak untuk membaca, ada forum-forum diskusi tentang buku, ada pojok baca mungkin, ada ruang yang smoking area, ada ruang yang ber-AC. Itu kan harus kita apa namanya pikirkan agar perpustakaan itu bisa menarik banyak orang untuk datang ke perpustakaan yang kita kelola seperti itu. Nah, itu teman-teman. Masih ada lagi pertanyaan apa enggak? Pasti itu kan butuh biaya ya. Nah, biaya itu bisa nanti kita cari kayak gitu dari berbagai macam nanti bantuan, mungkin hibah buku dan lain sebagainya. Oke teman-teman, ada lagi? Kalau tidak ada kita mungkin cukupkan apa ya? Ya mungkin bisa. Mungkin ada closing statement dari Bapak Agus, ada apa kan? Closing statement. Dengan acara perpustakaan kan promosi. Kesimpulan.
belajar. Oh bisa sih. Oke, dari pertemuan di siang hari ini ya, kesimpulannya yaitu promosi perpustakaan itu sangat penting ya untuk meningkatkan minat baca dan juga para konsumen buku ataupun namanya pemustaka ya, agar perpustakaan itu lebih hidup ya, lebih hidup, tidak mati, lebih ceria ya, nggak seperti apa namanya ya kayak cuma isinya koleksi buku aja. Jadi buku itu bukan hanya untuk pajangan tapi untuk dibaca ya. Jadi promosi itu penting ya untuk semua perpustakaan yang mungkin belum terkenal. Mungkin ya seperti itu dari saya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan dan sudah bertanya ya. Semoga ilmunya mengalir terus sampai jauh ya, seperti slogannya Logika, air mengalir sampai jauh ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Jika misalnya ada pertanyaan, mungkin bisa dijawab saja atau di grup ya. Nanti mungkin di rumah kepikiran, oh iya aku punya problem ini di perpustakaan sebetulnya, baru terpikirkan di grup di rumah, mungkin bisa disampaikan di grup ya. Besok kita masih ada pertemuan apa enggak? Tinggal ujian ya, sebentar lagi ujian ya. Oke teman-teman, mungkin sekian penjelasan promosi perpustakaan, banyak ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan, baik dari pemateri, baik dari dosen yang cuma menjelaskan sedikit. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.